Balik video, jangan kata pape. Lagi, balik video, jangan kata pape. Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah, mengajar dan membimbing kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para habaib, Al-Habib Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Lutfi Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Syahab, beserta seluruh para habaib yang lain, seluruh para kiai, para kesepuhan, wabil khusus seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak khususnya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa lama, walaupun sedikit insyaallah bermanfaat. Saya baru sampai ibu-ibu, saya habis ceramah di Jawa Tengah semalam sekitar jam 2 pagi. Dari Jawa Tengah langsung saya ke sini, nggak balik ke pesantren dulu. Kalau saya balik ke pesantren alamat nggak datang, tidur soalnya. Makanya dari Jawa Tengah habis ceramah jam 2 pagi langsung saya ke sini, sampai sini jam 7 saya istirahat sebentar. Jadi walaupun sedikit insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada pagi, pada siang hari yang mulia ini dalam rangka memuliakan, dalam rangka mengagungkan daripada maulid atau hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia walaupun bukan bulan maulud, walaupun sudah masuk Rajab atau sampai setiap bulan, tidak henti-hentinya di setiap desa-desa, kampung-kampung, majelis-majelis taklim, masjid-masjid, musola-musola pasti selalu mengadakan acara maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, tidak heran jikalau Abuya Al-Habib Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lihat di belakang Rasulullah ada sekelompok umat, bertanya, ya Rasulullah, siapa umat yang ada di belakangmu? Ya Rasulullah, belakangku ini, kelompok yang ada di belakang adalah umat yang aku cintai, yaitu umat Islam Indonesia. Saudara-saudara, kenapa tidak ada satupun negara yang lebih banyak merayakan maulid Nabi besar Muhammad, bahkan masih tetap umat Islam Indonesia tidak henti-hentinya merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membawakan satu hadis yang dimana hadis ini jarang kita dengar, bahkan jarang saya mendengar para ustadz, para kiai, para habaib, para penceramah atau para dai-dai yang membawa hadis ini. Hadis ini ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab fatwa yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Kalau nggak salah ada di bab takziah dan bab ziarah kubur. Ini hadis derajatnya dhaif, akan tetapi hadis ini bisa dipakai dalam fadhailul a'mal dan bisa dipakai untuk targhib dan untuk tarhib. Apa bunyi hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man warraha mu'minan aw musliman faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man warraha mu'minan, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, membuat sejarah hidupnya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana keilmuannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, dibuat sejarah orang yang beriman, agar kita yang membaca sejarah tersebut bisa mengambil intifa, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil istifadah, bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup orang yang beriman tersebut. Man qara'a, barang siapa yang membuat sejarah orang yang beriman tersebut, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Berarti kalau ada orang yang membuat sejarah hidup baginda Nabi besar Muhammad, membuat mauludnya Nabi Muhammad, membuat tarikhnya Nabi Muhammad, membuat sirahnya Nabi Muhammad,
maka orang yang membuat tersebut seakan-akan telah menghidupkan baginda Nabi besar Muhammad. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman, faka'annama zarahu, seakan-akan orang tersebut berkunjung kepada orang beriman tersebut. Kita duduk di sini membaca sejarah Nabi Muhammad, membaca kisah hidup Nabi Muhammad, membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, seakan-akan kita telah berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seakan-akan kita telah berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, Al-Imam Busiri radhiyallahu an di dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau mengatakan, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangankan kita bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, terlalu jauh. Saudara-saudara, kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura, berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Kenapa kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura? Untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Dulu Rasulullah SAW, beliau pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Kemudian orang-orang Yahudi Madinah menjawab, ya Rasulullah, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, saudara-saudara, jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukankah seluruh alam semesta terselamatkan berkat Nabi Muhammad? Fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan para nabi, para rasul, semuanya terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam 450 tahun Allah belum terima taubatnya. Ketika Nabi Allah Adam berada di kota Mekah, baru Allah terima taubatnya karena Nabi Adam membawa nama Nabi Muhammad dalam pertaubatannya. Nabi Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Musa terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan dari api Namrud karena baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Nuh Allah selamatkan dari banjir berkat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ismail Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim berkat karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para nabi, baginda Nabi besar Muhammad, alam semesta terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Maka ibu-ibu, kita duduk pada seluruh alam jagat raya berkat SAW. Oleh karenanya, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan adanya majelis, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, jadikan Nabi Muhammad sebagai uswahmu, jadikan Nabi Muhammad sebagai qudwahmu, sebagai teladanmu, sebagai pedomanmu, sebagai idolamu. Hidupkan rumah tanggamu dengan baginda Nabi besar Muhammad, dengan ajaran Nabi, dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan akhlak Nabi, dengan adab Nabi Muhammad, dengan amar ma'rufnya Nabi, dengan nahi mungkarnya Nabi. Hidupkan engkau punya kampung dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangan engkau jauh dari ajaran Nabi Muhammad, jangan engkau jauh dari pakaian-pakaian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang kita ketahui, di akhir zaman ini fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, kemaksiatan merajalela, maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, orang mabuk di mana-mana, orang berzina di mana-mana, orang melacur di mana-mana, kebodohan di mana-mana, ajaran asing, pakaian Nabi Muhammad dianggap asing, Nabi Muhammad ditinggalkan, Al-Quran ditinggalkan, sunnah-sunnah ditinggalkan. Banyak orang-orang zaman sekarang
yang mereka ikuti bukan Nabi Muhammad, tetapi orang-orang kafir, orang-orang barat. Dan perkara ini telah Nabi Muhammad sampaikan 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad sudah tahu kalau nanti umatnya akan mengikuti orang-orang kafir. Sebagaimana dalam hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri ad-dab lattaba'tumuhum. Qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Rasulullah SAW, sungguh suatu saat nanti kelak akan ada umat setelah kalian, wahai para sahabatku, akan ada umat setelah kalian. Mereka akan mengikuti umat-umat terdahulu, mereka akan mengikuti umat-umat sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah mereka ikuti umat-umat sebelum mereka. Sekalipun umat sebelum mereka masuk di dalam lubang dob, maka nanti umat setelah kalian akan mengikuti masuk ke dalam lubang dob. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah umat yang mereka ikuti, apakah umat sebelum mereka adalah orang-orang Yahudi, adalah orang-orang Nasrani? Qala faman. Nabi Muhammad menjawab, Nabi Muhammad berkata, siapa lagi kalau bukan orang Yahudi, siapa lagi kalau bukan orang-orang Nasrani? Dan ini dilakukan oleh anak-anak muda kita, dilakukan oleh anak-anak kita, saudara-saudara. Anak-anak kita zaman sekarang semakin hari semakin jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari ajaran Nabi, jauh dari akhlak Nabi, jauh dari adab Nabi Muhammad, jauh dari Al-Quran. Anak-anak kita goyang-goyang di TikTok, handphone bikin rusak anak zaman sekarang. Saudara-saudara, zaman sekarang pagi, siang, sore, malam, anak-anak kecil mulai dari umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, SD, SMP, SMA, orang tua-tuanya, nenek-neneknya, kakek-kakeknya, apalagi di kota-kota, bahkan udah masuk ke kampung-kampung, semuanya sibuk dengan handphone, saudara-saudara. Kasihan saya melihat anak-anak kecil zaman sekarang, masa-masa kecil mereka, masa-masa bahagia mereka diambil dan direbut oleh handphone. Jikalau dulu kita orang masih kecil, tahun-tahun 80-an, tahun 90-an, kita orang main kelereng, kita orang keluar masuk main di laut. Anak-anak kecil zaman sekarang sibuk main handphone, pagi, siang, sore, malam. Bapak-bapaknya main handphone, bapak-bapaknya pegang handphone, ibu-ibunya pegang handphone, suami istri hadap-hadapan main handphone kayak orang goblok. Bapak-bapaknya main handphone, ibu-ibunya main handphone begini. Ibu-ibu, handphone itu ada baiknya, handphone ada manfaatnya. Apa baiknya? Apa manfaatnya? Bisa menjauhkan orang-orang, bisa mendekatkan orang-orang yang jauh. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya zaman sekarang handphone juga bisa menjauhkan orang-orang yang dekat. Betul? Bapak-bapaknya main handphone, ibu-ibunya main handphone, dekat, tetapi hubungan tersebut terasa jauh, saudara-saudara. Saya tanya ibu-ibu semua, jawab yang keras. Pagi, siang, sore, malam, atau istri-istri kalian lebih banyak pegang handphone? Lebih banyak pegang handphone atau pegang Quran? Suami, istri, anak-anaknya semua sibuk main handphone. Al-Qurannya berdebu, Al-Qurannya kalian tinggalkan, ajaran Nabi Muhammad engkau tinggalkan. Pagi, siang, sore, malam engkau sibuk dengan engkau punya handphone. Bukan berarti engkau nggak boleh main handphone, silahkan engkau main handphone. Akan tetapi yang sampai handphone menjadi sebab, apalagi sampai handphone memutuskan hubunganmu dengan Allah dan memutuskan hubunganmu dengan Rasulullah SAW. Pelacuran di mana-mana. Mereka bukan hanya berzina, bukan hanya melacur, tetapi istahallu zina. Zina dianggap sebagai perkara yang halal. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dulu pernah mondok belajar sorof, istahala yastahilu istihalan itu wazan istaf'ala yastafilu istif'alan. Wazan istaf'ala itu adalah sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf, hamzah, wasol, sin, kemudian ta. Itu maknanya beda. Kalau wazan sulasi mazid dalam ilmu sorof memiliki 2 makna. Yang pertama bimakna tolak dengan makna permintaan, yang kedua bimakna liwijnani ala sifat, yakni perasaan suatu hati kepada suatu sifat. Maksudnya apa? Menganggap. Istahala dari kata halal. Dari kata halal, ketika dia menjadi istahala berarti artinya menganggap halal. Jadi mereka bukan hanya berzina, akan
akan tetapi mereka menganggap zina sebagai sesuatu yang halal, mempertontonkan zinahnya. Anak-anak kecil, anak-anak SD udah tahu pacaran, anak-anak SD udah tahu zina, anak-anak SD zina, anak SMA melahirkan di dalam kelasnya, saudara-saudara. Banyak berzina, laki-laki, perempuan di pinggir jalan, ciuman, telanjang, ciuman, berzina. Mereka pertontonkan perbuatan dosa mereka. Saudara-saudara, zina dosa besar, akan tetapi orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi dan orang yang berzina secara terang-terangan dosanya lebih besar. Orang yang berzina secara terang-terangan, karena mereka yang berzina secara terang-terangan mereka istahalluz zina, menganggap zina sebagai perbuatan yang halal. Yang paling banyak berzina. Kemudian istibahul khumur. Kalau tadi istahalla dari kata halal, sekarang istibahul khumur. Istibah dari kata mubah. Berarti kalau istibah menganggap mubah, mabok, minuman keras dianggap perkara yang mubah. Pagi, siang, sore, malam, yang tua, yang muda, semuanya mabok. Mereka megang minuman keras kayak megang aqua, dipertontonkan, bangga dengan mabuknya, bangga dengan minuman kerasnya. Ini loh saya mabuk, ini loh saya narkoba. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana yang paling banyak mengikuti budaya-budaya barat, yang paling banyak mengikuti budaya-budaya kafir, yang paling banyak bermaksiat, berbuat dosa, mungkarat, melacur, narkoba, berzina di Indonesia, yang paling banyak merayakan Natal, yang paling banyak merayakan tahun baru, yang paling banyak malam mingguan, yang paling banyak mengikuti budaya-budaya orang barat, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Katolik, tetapi abnaul muslimin, putra putri Islam, anak-anak Islam kita yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak melacur, yang paling banyak berzina di Indonesia, yang paling banyak narkoba dan mabok-mabokan, yang paling banyak tersesat adalah anak-anak muda kita. Kenapa? Karena kita, saya sebagai bapak di sini, bapak-bapak, dan kita, kalian sebagai ibu-ibu, kita semua lalai di dalam mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tua zaman sekarang, mereka bapak-bapak, kalian para bapak, pagi, siang, sore, malam keluar dari rumah untuk mencari uang, untuk mencari nafkah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Kalian memberi makan jasmani anak-anak kalian, tetapi kalian lupa memberi makan jiwa, hati, dan ruh anak-anak kalian. Jikalau kewajiban kalian sebagai seorang bapak cuma memberi makan anak, maka tidak ada beda dengan binatang. Kalian kasih makan anak, binatang juga memberi makan anaknya. Tetapi kewajiban kalian yang lebih wajib memberi makan jiwa, hati, dan ruh anak-anak kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Apa makanan ruh? Makanan jiwa, makanan hati bagi putra putri kalian adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, maka hati tersebut menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Kalian ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kasur kalian, kalian tahu di mana letak alat make up kalian, bedak kalian, kalian tahu di mana letak kamar mandi, di mana letak kompor, di mana letak dapur, kalian tahu. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya semua ibu-ibu yang ada di sini, jawab semua yang keras. Intan, emas, perhiasan, permata, uang kalian, apakah kalian taruh di luar rumah atau kalian kunci rapat-rapat dalam lemari? Jawab. Ditaruh di mana? Di lemari apa di luar rumah? Di lemari. Kenapa? Takut hilang. Kenapa? Takut kalau dilihat orang diambil, dicolong, dicuri. Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidatun Niswa, Sayyidatun Nisa fil dunya wal akhirah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ibu-ibu, Sayyidah Fatimah setiap malam keliling. Kenapa engkau matikan, engkau gelapkan rumahmu setiap malam? Apakah engkau tidak punya lentera? Apakah engkau tidak punya lampu? Apa jawab beliau? Aku punya lentera, aku punya lampu, akan tetapi setiap malam aku matikan lentera di rumahku sehingga rumahku gelap, agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat walaupun bayangan daripada anak-anak perempuanku. Tetapi ibu-ibu zaman sekarang, kalian umbar anak-anak perempuan kalian seperti binatang. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di sini sengaja saya membahas ini karena di sini banyak ibu-ibu. Kalian seorang ibu adalah madrasatul ula, muallimah, muaddibah, mudarrisah lil abna. Kalian para ibu
kalian itu adalah madrasah pertama, kalian guru pertama, ustadz pertama, kiai pertama, pondok pesantren pertama, pengajar pertama bagi putra putri adalah kalian sebagai seorang ibu. Baik buruknya anak bukan tergantung dari bapak, tetapi tergantung dari kalian sebagai seorang ibu. Karena waktu anak dengan bapak lebih banyak waktu anak dengan kalian sebagai seorang ibu. Makanya Allah mengumpamakan perempuan, kata Allah dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum, wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kami para lelaki, kami yang bercocok tanam. Jikalau lelaki bercocok tanam di ladang yang bagus, di ladang yang subur, di ladang yang baik, hasilnya bakal baik, tanamannya bakal baik. Tetapi kalau laki-laki bercocok tanam di ladang yang rusak, di ladang yang kering, di ladang yang kerontang, maka hasilnya pun bakal rusak. Oleh karenanya sudah sedaknya bagi ibu-ibu semua untuk bisa mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang kita maulidkan sekarang, itu pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi di kota-kota, mereka lebih memilih memasukkan anaknya ke sekolah umum daripada ke sekolah-sekolah Islam, daripada madrasah-madrasah, daripada pondok-pondok pesantren. Mereka bilang, Habib, kalau anak saya masuk pesantren nanti nggak dapat ijazah, nanti nggak bisa dapat kerja, nanti nggak punya pangkat, nanti miskin, nanti susah, nanti nggak dapat jabatan, nanti nggak dapat tahta, nanti nggak dapat kekuasaan. Jadi lebih baik anak saya masuk ke sekolah-sekolah umum. Saudara-saudara, jangan pernah kalian membandingkan pondok pesantren dengan sekolah-sekolah umum. Pondok pesantren itu adalah yang dimana tempat yang paling baik untuk mendidik putra-putrinya. Ibu-ibu semua, saya tanya, jawab yang keras. Yang paling banyak jadi koruptor, mereka dulu pondok pesantren atau sekolah? Jawab yang keras. Yang paling banyak jadi koruptor, mereka dulu mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Yang paling banyak mabuk-mabukan dulu, mereka mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Yang paling banyak jadi pelacur, mereka dulu mondok apa sekolah? Yang paling banyak jadi maling, mereka dulu mondok apa sekolah? Yang paling banyak bermaksiat, berbuat dosa, mereka dulu mondok apa sekolah? Berarti mana lebih bagus? Pondok apa sekolah? Pondok apa sekolah? Mana yang lebih bejat? Pondok apa sekolah? Mana lebih buruk? Pondok apa sekolah? Maka jangan pernah membanding-bandingkan pondok pesantren dengan sekolah. Makanya kita doakan lahan yang baik menjadi wadah, menjadi sarana untuk mendidik putra putri kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat saya terakhir kepada ibu-ibu semua, didik anak-anak kalian dengan keberanian. Jangan jadikan mental anak-anak kalian seperti mental kerupuk. Ibu tahu kerupuk? Kerupuk kalau kena air apa? Lempem. Putri kalian, pemuda-pemudi kalian, untuk memiliki mental baja, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, berjuang di jalan Allah, berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, dan berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu, saya udah 7 tahun tidak ke sini. Saya masih ingat terakhir ke sini sekitar 7 tahun. Saya masuk penjara. Kemudian 2020 saya bebas. Baru 2 hari saya bebas, saya sudah diangkut lagi, ditahan lagi, bahkan dikirim, dibawa ke Nusa Kambangan. Kedua tangan saya diborgol, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Saya bebas tahun 2021, baru 1 bulan saya bebas, udah ditahan lagi di Polda. Baru saya bebas sekitar 4 bulan yang lalu. Pertanyaannya, kenapa saya keluar masuk penjara? Apakah saya penjahat? Apakah saya koruptor? Apakah saya maling uang rakyat? Apakah saya bandar narkoba? Apakah saya menjual aset negara? Ibu, saya baru bebas 2 hari, ditangkap, ditahan, dipenjara, dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Karena saya ceramah, dianggap ceramah saya provokasi. Saya ceramah dianggap meresahkan masyarakat. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang dikatakan provokasi? Apa isi ceramah saya yang dikatakan meresahkan masyarakat? Tahun 2020, waktu itu awal-awal corona, awal-awal COVID-19, saya bebas siang, ibu-ibu. Saya bebas siang, malamnya saya langsung ceramah. Apa isi ceramah saya yang dibilang memprovokasi? Apa isi ceramah saya yang dibilang meresahkan? Isi ceramah saya ceramah ketika itu, saya mengatakan, wahai presiden, wahai para pejabat, wahai para aparat,
Kenapa rakyat masyarakat kalian kurung dalam rumah tetapi tidak kalian beri makan, tidak kalian beri minum, tidak kalian berikan kebutuhan-kebutuhan mereka? Kalian mau menghidupkan rakyat, mensejahterakan rakyat, atau mau bikin mati rakyat? Wahai pejabat, wahai aparat, wahai para pemerintah, mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan milik asing tetap buka di masa corona, tapi kenapa warung-warung kecil milik pribumi, toko-toko kecil kalian paksa untuk tutup? Wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Dengan adanya corona, pengangguran semakin bertambah, pemuda-pemudi nggak punya kerja, akan tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina ke Indonesia. Saya tanya, itu isi ceramah saya yang menyebabkan saya ditahan lagi, yang katanya ceramah saya memprovokasi. Saya tanya, dalam ceramah saya itu yang saya bela siapa? Rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi. Saudara-saudara, demi bangsa, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, didik putra putri kalian untuk selalu menyampaikan kebenaran dan selalu menegakkan keadilan. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran tidak akan pernah kalah. Saudara-saudara, kita bukan melawan pemerintahnya, tapi yang kita lawan adalah kezoliman yang dilakukan oleh pemerintah. Betul? Yang kita lawan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Ibu-ibu, saya tanya, sekarang BBM naik tidak? Naik tidak? Semua kebutuhan pokok naik tidak? Minyak apa naik apa tidak? Beras naik apa tidak? Cabai naik apa tidak? Bawang naik apa tidak? Enak nggak? Enak nggak? Itu yang kita lawan, itu yang kita perjuangkan. Kami tidak berjuang untuk diri kami, kami tidak berjuang untuk keluarga kami, kami tidak berjuang untuk anak istri kami, tapi yang kami perjuangkan bangsa, yang kami perjuangkan rakyat, yang kami perjuangkan masyarakat, yang kami perjuangkan agama. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith, tidak ada kata capek bagi Bahar bin Smith, tidak ada kata lelah dalam berjuang untuk agama, untuk bangsa, dan untuk rakyat Indonesia. Makanya ibu-ibu, agar kami diberikan kesehatan, agar selalu bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga guru kita Kiai Fahru. Saya sebenarnya nggak bisa datang, tetapi karena ada keterikatan saya dengan Kiai Fahru. Saya punya kakek Al Habib Alwi bin Abdurrahman bin Smith di Manado. Saya punya kakek Habib Alwi itu belajar berguru kepada gurunya Kiai Fahru, yaitu Syekh Arsyad Tauhid. Syekh Arsyad Tauhid belajar kepada Syekh Nawawi. Jadi kakek saya Al Habib Alwi, beliau berguru kepada Syekh Arsyad Tauhid. Nah, karena keterikatan itulah yang menjadi sebab saya bisa hadir di dalam acara Maulid yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan ke depan, tahun depan, insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Amin, amin, rabbal alamin. Terakhir, mudah-mudahan ibu-ibu semua tidak keluar dari majelis kecuali Allah ampuni semua dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak. Allah berikan rahmat kasih sayang kepada ibu-ibu semua. Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, hajat-hajat dunia, hajat akhirat. Allah luaskan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdil husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan selamat datang kepada Tuan Guru Abi Kiai Muhammad Fakhruddin. Allah sehatkan badannya. Mobil yang lain Avanza B1013 VNI, kami mohon perhatiannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi
إلى يوم لقائه. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال نبينا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para anak-anak cucunya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak, Faisal semuanya, dan Bapak Dewan dari Provinsi Banten, Bapak Haji Ahmad. Baik, dari Jakarta Timur, mana ini Jakarta Timur? Wah, di luar. Dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Kabupaten Tung, ada yang dari Depok, sebagian dari Bandung. Semuanya alhamdulillah kumpul bersama kita untuk bersilaturahim demi kita menambah mahabbah kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kumpul kita bersama ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semuanya qabul hajat dunia, hajat akhirat kita. Saya berpesan kepada saudara semua, jangan tidak berziarah kepada Sidi Syekh Abdul Akhir. Dulu Habib Soleh Tanggul sering ziarah ke Syekh Sattab di pintu itu. Habib Hasim, mufti mantunya mufti Betawi, Habib Hashim bin Jambar Al-Habsyi, makamnya tidak jauh di belakang sini. Istri beliau di sini makamnya. Semuanya kita jangan nggak ziarah, minimal baca Fatihah. Saya berharap kepada semua teman-teman majelis, jangan tinggal kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada jalan kita yang tercepat untuk wusul kecuali baca sholawat kepada Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, kami semua ini umatmu berkumpul bersama dalam rangka memperingati maulidmu ya Rasulullah. Berikan nadrahmu kepada kami semua agar supaya hidup kami makin dekat dengan Allah, makin mahabbah kepadamu ya Rasulullah, makin mahabbah kepada para ahlul baitmu ya Rasulullah, mahabbah kepada alim ulama warasatul anbiya ya Sayyidi ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua tidaklah wafat kita melainkan kita di dalam mahabbah kepada Rasulullah, tidaklah kita wafat melainkan dalam mahabbah kepada ahlul baitnya Rasulullah. Karena syarat untuk menuju ma'rifatullah tidak bisa kalau tidak mahabbah kepada ahlul bait, saudara. Ini banyak ulama-ulama kita hadir. Kita berdoa mudah-mudahan kita dengan memandang alim ulama, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama beliau-beliau di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mewakili teman-teman majelis mengaturkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dari berbagai wilayah. Kumpul kita bersama setiap minggu sebelum Rajab di Jumadil Akhir, yakni maulidnya Sayyidah Fatimah Zahra. Selalu maulid kita, maulidnya berbarengan dengan maulidnya Sayyidah Fatimah Zahra di Jumadil Akhir di ujung. Mudah-mudahan semua kita dapat nadrah dari Sayyidah Fatimah Zahra. Anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kami sebagai panitia pelaksana mengaturkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya, dan kami mohon maaf bila tidak terlayani dengan baik. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak kapok kumpul begini. Dan kami juga mengaturkan ribuan terima kasih warga Siremen semua yang membantu. Begitu juga dari jamaah-jamaah majelis acara ini, mudah-mudahan wasilah kita membantu peringatan maulid Nabi ini, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita bersama bisa ziarah ke Rasulullah, bisa ziarah ke Baitullah, bisa ziarah ke Rasulullah, bisa ziarah ke Baitullah bersama keluarga dan sebelum nanti talqin dzikir dari guru kita Al-Habib Husain Al-Hamid, kita bersama membaca dzikir doa penutup majelis kita. Anak-anak santri ke depan,
Kita angkat tangan kita, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Rezeki kita luas, yang punya hutang Allah bereskan semuanya. Anak keturunan kita menjadi ulama yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan semuanya menjadi penjaga Islam demi izul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi lil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama ولأنبياء ختاما وعلى أهل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعيان يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه. Untuk guru-guru kita yang memotori untuk bikin acara ini, khususnya Syekhul Futuh Mamanda Kiai Haji Jurjani Maya, Kiai Haji Arsudin Ahmad, Kiai Haji Amir Sohbi Al-Qadiri An-Naqsabandi, Mursid Toreta Qadiriyah Naqsabandiyah, makamnya di situ semua. Juga guru-guru kita yang di Jakarta, Muallim Syafi Hadami yang sudah meninggal dunia semuanya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah dan kita mendapatkan asrar mereka, ilmu mereka, cahaya-cahaya mereka. Guru-guru kita yang masih hidup, Mamanda Kiai Haji Humedi Aryani, Kiai Haji Babai Azli Fahmi dari Pelamunan, dan semuanya. Guru kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan jannah. Allah bahagiakan di alam barzaknya, Allah muliakan di alam barzaknya, dan semua yang membantu rumah-rumahnya dipakai oleh jamaah majelis, direpotkan semuanya, mudah-mudahan Allah beri barakah dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قومي لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورد الله عن اهل البيت الطيبين الطاهرين واصحابه اكرمين وازواجه طاهر امهات المؤمنين وتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلنا معهم وابهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر اللهم إنا نسألك خير في هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه ومن شر ما قبله ومن شر ما بعده يا دائما لم يزل يا إلهي وإله آبائي يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Ibu-ibu yang suka ziarah ke Sunan Gunung Jati, cucu Mufti Betawi, baik paling dekat, cucunya, cucu Mufti Betawi. Dan guru kita ini, ya Allah, sampai tidak makan, sampailah kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di tahun depan dengan kita lebih mahal baca salawat kepada Rasulullah. Karena ini adalah kunci kita bersama daripada majelis kita untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Atas nama panitia mengucapkan walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku dengar di langit, turun di langit, air tempayan curahkan, jangan curahkan. Dia laksana pasir putih di pantai, tersiram ombak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kami menghaturkan ribuan terima kasih jazakumullah saljaza kepada seluruh jamaah majelis, baik daripada Bekasi, Depok, Jakarta Pusat, Timur, Barat, Utara, Selatan, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Cilegon dan Pandeglang. Semuanya kami menghaturkan ribuan terima kasih atas kehadirannya pada Majlis Maulid Majlis Al-Bantani ini 15 Januari 2023. Mudah-mudahan antum semuanya yang hadir diberi barakah oleh Allah, rezekinya luas dan ditambah mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada Ahlul Bait Rasulullah. Qabul hajat dunia, hajat akhirat antum semuanya. Amin. Al-Fatihah. Kepada para alim ulama, para habaib, afwan, bila tidak keurusan, kami hanya pandai mengundang tapi kurang pandai menghormati dan melayani. Mudah-mudahan antum semua redha kepada kami dan panitia semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita berkah dunia dan akhirat. Amin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.